Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, selaku dosen pembimbing. Mata kuliah AKM 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rachel Azlia, dan teman saya, Zaskia Kamila, serta Rafita Rahmat akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari exercise dan problem sebagai berikut. Yang pertama itu ada exercise 17.3. Di sini itu di soalnya diketahui si company-nya ini membeli 12% bonds dengan maturity value-nya itu 500.000 untuk 537.907.40. Kemudian bonds ini menyediakan si para pemegang bonds dengan harga bunga pasarnya 10%. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2019 dan mature Januari 2024 dengan bunga yang diterima di tanggal 31 Desember dan menerima bunga di setiap tanggal 31 Desember per tahun, setiap tahun. Kemudian kita disuruh untuk prepare journal entry. Yang pertama itu prepare journal entry-nya itu untuk pembelian bonds di jurnal sebagai debt investment dan cash sebesar $537.907,40. Nah, terus yang B-nya ini kita disuruh bikin jadwal amortisasi. Jadwal amortisasi di sini itu carrying amount-nya itu kan harga buku 537.907,40. Kemudian ada cash reserve-nya itu 60.000. Ini dengan 12% bond sold dan dan bunga pasar 10%. Berarti di sini itu cash receive interest revenue-nya kenapa 537 juga ya? Ada yang benar. Interest revenue 537. Kemudian premium amortize-nya itu hasil dari 537.940 dikali 12% enggak sih? Bentar. Bukan. Mil, dia dari mana dia Mil premium amortize-nya? Yang mana premium? Kalau premium itu dari selisih dari bukan. Pakai ini yang 10%, Cel. Jadi kalau nggak salah 60.000 dikali 10% dikali berapa? Apa Mil? 60.000 dikali 10% nih kalau nggak salah. Bukan ya? Kali aku tuh bingung deh, 60.000 itu dari mana sih? Cash receive-nya? Kalau 60.000 itu dari Soal ya? enggak ada caranya. Coba deh tuh ke soal scroll. Kata stop.
atas. 60 ribunya itu dari, kalau nggak salah, 500 ribu dikali 12. Iya, 500 ribu dikali 12%. lima Oh, ratus ribu dikali 12%. oh ya. Oke, jadi cash receive-nya itu dari, oh ini ya, yang 12% bonds sold. Mm-mm. Berarti, nah premium amortise-nya itu dari, hmm, Mama tadi dulu. Ya, pokoknya premium amortise-nya itu 6.209,26. Terus carrying amount-nya itu 537.907 dikurang premium, interest revenue dikurang premium. Jadilah carrying amount buat 31 Desember 2019. Kemudian yang 2020 carrying amount-nya itu dijadiin interest revenue di 31 Desember 2020. Kemudian dikurangin premium, maka hasilnya 524 sekian. Begitu sampai seterusnya, sampai dia dapat, apa sih HP gue? Sampai dia dapat 500.000 udah mentok. Kemudian yang C, kita disuruh untuk nge-record interest receive-nya, diakumulasiin untuk amortisasi 2019. 2019 nih berarti interest receive-nya 6.209,26. Maka cash-nya 60.000, debt investment-nya kebalik nggak sih nih akunnya? Harusnya interest revenue-nya 6209, debt investment-nya 537.907. Balik ya, Mil? Yang Oh, C yang kredit. Harusnya interest revenue-nya yang 6.000 nggak sih? enggak, Cel, benar. Itu interest revenue-nya 537. Coba deh lihat. Iya, Deng. Itu premium bonds-nya. Sorry, maaf. Lanjut yang D. Kita disuruh nge-record, sama, tapi yang 2020. Caranya sama tadi, kasnya 60.000, terus debt investment pada interest revenue. Debt investment itu dari kolom premium amortize, dan interest revenue dari kolom interest revenue. Lanjut. 17.2. Next stop. Di sini itu Player Corporation memiliki modal investasi 73.000 dan mengelompokkannya sebagai non-trading. Kemudian pada tanggal 31 Desember, fair value-nya menjadi 67.000, berarti kan dia turun. Kita disuruh bikin adjusting entry-nya untuk di-report di investment properly. Berarti di sini selisih dari 673 dan 67 itu adalah 6.000. Dicatat sebagai unrealized holding gain or loss equity, di debit 6.000 dan securities fair value adjustment. Nah, di sini itu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar investasi ekuitas
atau diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Kemudian dicatat dalam akun laba atau rugi yang belum direalisasi. Sabar. Dicatat sebagai akun laba atau kerugian yang belum direalisasi yang akan dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah hingga ekuitas tersebut direalisasi. Oleh karena itu, maka tadi jurnalnya unrealized holding gain or loss equity dan securities fair value adjustment atau penyesuaian nilai wajar sekuritas. Nah, laba atau kerugian si ekuitas yang belum direalisasi ini nantinya bakal dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Dan komponen ini akan terpisah dalam ekuitas dan tidak termasuk ke dalam laba bersih. Sementara untuk akun unrealized holding, sementara untuk akun securities fair value adjustment ini adalah akun penilaian untuk akun investasi yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila. Sekolah lagi Tok. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan titik 17 titik 18. Nah, di sini jadi ada perusahaan Swansea PLC. Jadi perusahaan ini memiliki beberapa portofolio investasi perdagangan pada tanggal 31 Desember 2019. Yaitu di sini ada 1.500 saham biasa dari Parker Inc. dengan biayanya itu sebesar 71.500 euro, nilai wajarnya 69.000. Terus ada yang perusahaan Bellman Corp, dia ini ada 5.000 saham biasa dengan biayanya itu 180.000, fair value-nya 175.000. Terus ada perusahaan Duncan Inc. Ini dia punya 400 saham preference dengan biayanya tuh 60.000, fair value-nya 61.600. Kalau ditotalin dari tiga saham tersebut, totalnya di biayanya itu ada 311.500 euro. Kalau nilai wajarnya itu sekitar 305.600 euro. Nah, selanjutnya semua investasi itu dibeli pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 perusahaan ini menyelesaikan transaksi investasi sebagai berikut. Di 1 Maret, dia ini menjual 1.500 saham biasa yang Parker Inc. ini dengan harganya kurang dari 45 euro dikurangi biaya 1.200 euro. April 1 Maret, dia ini membeli lagi 700 saham biasa dari perusahaan baru bernama McDowell Corp. Dia menambah 75 euro, menambah biaya 75 euro sebesar 1.300 euro. Terus portofolio investasi perdagangan Swanson Company ini muncul sebagai berikut di tanggal 31 Desember 2020. Di perusahaan Duncan, salahnya harusnya Bellman, yang 400 saham 400 preference ini dari Bellman Corp, biayanya tuh 180.000 euro, fair value-nya 175.000.
sama kayak yang di atas. Terus ada 500.000 saham biasa dari Delman Corp. Ini 52, biayanya 52.500, fair value-nya 50.400. Dan yang terakhir ada dari Duncan Inc. Dia punya saham preference sebesar 60.000 dengan fair value 58.000. Jadi jika di total cost dari tiga saham tersebut adalah 292.500 euro. Kalau nilai wajarnya totalnya ada sebesar 283.400 euro. Nah, instruksinya di bawah top. Nah, instruksinya kita disuruh bikin entry penyesuaian 2019, terus penjualan saham Parker bagaimana, pembelian saham McDowell bagaimana entry-nya, dan yang terakhir entry penyesuaian tahun 2020 untuk portofolio perdagangan. Nah, jawabannya di sini adalah pertama, kita akan menjurnal adjusting entry untuk tahun 2019. Adjusting entry-nya adalah unrealized gain or loss income 59.000. Kreditnya adalah securities fair value adjustment 59.000. 59.000 dari mana? Uh, dari uh, total investasi biaya total investasi biaya yang tahun 2019 kan 311.500. Dia ini dikurang sama nilai wajarnya yang di tahun 2019 sebesar 305.600. Maka dapat deh unrealized holding gain or loss-nya sebesar 5.900. Terus yang kedua kita bikin jurnal si ini menjual saham dari Parker. Jurnalnya adalah cash sebesar 66.300. Nah, 66.300 dari mana? Dari sahamnya yang dia punya kan 1000, yang saham yang dijual kan 1.500 dengan harga 45 euro kan. Jadi 1.500 dikali 45 euro terus dikurang sama, karena dia kurang dari 1.200 berarti dia dikurang dari 1.200 berarti 1.500 dikali 45 dikurang 1.200 maka dapat hasilnya 66.300. Terus dia juga ada loss on sale of equity investmentnya sebesar 5.200. 5.200. Kreditnya adalah equity investment sebesar 71.500. Nah, selanjutnya kita kan membeli saham dari McDowell. Nah, saham dari McDowell ini entry-nya adalah brokerage expense itu 1.300. Terus ada di debit equity investment sebesar 52.500. 52.500 dari mana? Jadi kan dia membeli 700 saham. 700 lembar saham dikali harganya itu 75.000, berarti 700 dikali 75 dapat dia 52.500. Karena dia beli berarti kreditnya adalah cash. Cashnya sebesar 53.800. Nah, selanjutnya yang B, ini kita adjusting entry di tahun 2020. Di Belmont Corp yang saham ordinary, cost-nya kan diketahuinya 180. Fair value-nya 175. Maka unrealized holding gain or loss-nya itu fair value dikurang sama cost. Dapat loss-nya sebesar 500 euro. Terus untuk saham dari perusahaan lembar saham biasa dari perusahaan McDowell Corp, ini biayanya kan diketahui 52.500 tuh yang kita cari tadi. Fair value-nya adalah 50.400. 54.400 dikurang 52.500 maka dapat unrealized holding gain or loss-nya sebesar 2.100. Dia dapat loss karena ini nilai jualnya lebih rendah daripada nilai belinya. Nilai beli. Iya, nilai jualnya lebih, begitu deh. Terus ada saham preference dari perusahaan Duncan Inc. Cost-nya itu 60.000, fair value-nya 58.000, maka unrealized holding gain or loss-nya sebesar 2.000. Maka di total cost, total portofolio dari tiga perusahaan tersebut
adalah 292.500. Fair value-nya adalah 283.400. Holding unrealized holding gain or loss-nya sebesar 9.100. Terus ini kita masuk di previous security fair value adjustment. Dia kan di kredit. Berarti dia minus gitu kan, dikurang 5.900. Berarti 9.100 dikurang sama 5.900, maka dapat security fair value adjustment-nya adalah 3.200 di kredit, kata dia minus. Coba cek ke bawah. Nah, maka jurnalnya untuk portofolio tersebut, realized holding gain or loss-nya 3.200, kreditnya adalah securities fair value adjustment sebesar 3.200. Next, Tok. Selanjutnya ada selanjutnya di sini ada soal P17.2. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019 ada perusahaan namanya Novatna AG. Dia ini membeli 400 ribu dengan obligasi 8% dari Aguirre Co. seharga 369.114. Nah, obligasi tersebut dibeli untuk menghasilkan bunganya 10%. Jadi bunga yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024. Perusahaan Novatna Company berencana memegang obligasi tersebut untuk mengumpulkan arus kas kontraktual pada tanggal 1 Januari 2021. Setelah menerima bunga, perusahaan Novatna menjual obligasi tersebut seharga 370. 370. Mana itu tadi? 370. 726 setelah menerima bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Instruksinya kita dibuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari. Kita juga disuruh buat amortisasi obligasi. Terus kita juga disuruh menyiapkan entry jurnal untuk mencatat bunga setengah tahun pada tanggal 1 Juli 2019 sama 31 Desember 2019. Terus kita juga disuruh buat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021. Dan yang terakhir kita disuruh, ini kan diasumsikan bahwa Novatna memiliki opsi nilai wajar untuk investasi. Jika nilai wajar obligasi Aguirre adalah $368.000 pada tanggal 31 Desember, maka kita buat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Yang pertama di sini kita buat jurnal entry untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari. Jadi debitnya adalah debt investment sebesar 369.114. Kreditnya adalah cash sebesar 369.114. Ini kenapa kreditnya cash? Karena dia kan purchase, membeli, berarti kreditnya cash. Debitnya debt investment. Terus yang kedua kita suruh menyiapkan tabel amortisasi. Next, stop di bawah. Nah, di sini kan udah diketahui nih ya, tanggal 1 Januari 2019 carrying amount of bonds ya, itu kan 369.114. Kita cari cash receipt-nya. Cash receipt-nya itu 400 ribu dikali sama 8%. Dapat dikali 8% dikali dari Januari ke Juli itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 6/12 kan dapat 16.000. Berarti cara cari cashnya 400.000 dikali 8% dikali 6/12 dapat cash reserve sebesar 16.000 euro. Terus nyari nyari interest revenue-nya. Nah, cara nyari interest revenue-nya adalah 400.000 tadi dikali sama 10%.
dikali sama 6 dibagi 12. Dapat, oh salah, 36911. Saya interest revenue-nya 18.456. Buat nyari bond diskon amortisasinya adalah 16.000 dikurang 18.049 dapat bondnya 245,9. Kenapa dia bond? Karena nilai persentase dari bunga yang dibeli itu lebih kecil dibandingkan dari nilai bondsnya. Next, toh, bawah ya. C-nya itu adalah tanggal 1 Juli 2019. Jurnalnya adalah cash 16.000, kreditnya adalah debitnya juga debt investment sebesar 245,6, kreditnya dan interest revenue 16.000. Terus kita juga jurnal 31 Desember 2019, debitnya adalah interest receivable sama debt investment. Interest receivable sebesar 16.000, debt investmentnya sebesar 2.579, kreditnya adalah interest revenue sebesar 18.579. Nah, yang D ini kita jurnal di 1 Januari 2020. Debitnya adalah cash sebesar 370.729 ini dari carrying amount. Debitnya juga ada loss on sale of debt investment sebesar 8.973. Kreditnya adalah debt investment sebesar 379.666. Nah, yang E ini kan kita ada asumsi gitu kan. Jadi Aguirre dari total portfolio value itu 374.149 ini tuh dari amortisasi biaya di tahun 31 Desember 2019. Dikurang sama fair value-nya sebesar 368, maka dapat unrealized gain or loss sebesar 6.149. Nah, maka di jurnalnya adalah di debit unrealized holding gain or loss income-nya sebesar 6.149, kreditnya securities fair value adjustment. Next, talk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafito. Jadi di sini saya akan menjelaskan problem 17.9. Uh, jadi di sini ada penyajian laporan keuangan investasi ekuitas. Kennedy Company memiliki portofolio investasi perdagangan berikut pada 31 Desember tahun 2019. Jadi di sini ada uh, ada Frank Inc. Ellis Corporation dan Mendota Company. Di sini kuantitinya itu Frank memiliki 2.000 saham, Ellis 5.000 saham, dan Mendota 4.000 saham dengan interest persennya itu 8%, 14, dan 2%. Lalu untuk biaya bunganya cost $11, 23 untuk Ellis Corp dan Mendota Company 31. Lalu untuk market Frank $16, Ellis 19, dan Mendota Company 24. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020, portofolio investasi perdagangan Kennedy terdiri dari investasi berikut. Ellis 5.000 saham, Ellis 5.000 saham, Mendota Company 4.000 dan 2.000. Untuk persen interestnya 14%, 2%, dan 1%. Lalu untuk per share-nya, cost-nya itu 23, 31, dan $25. Untuk market 28, 23, dan 23. Jadi di sini instruksinya yang A itu apa yang harus dilakukan pada pernyataan Kennedy 31 Desember 2019. Posisi keuangan relatif terhadap investasi ekuitas ini. Lalu yang B, apa yang harus dilakukan pada Kennedy 31 Desember 2012. Apa yang harus dilaporkan untuk mencerminkan transaksi di atas dalam laporan laba rugi Kennedy tahun 2020. Jadi di sini kita lihat yang A, ada equity investment portfolio. Di sini ada Frank, cost-nya itu 22.000, Ellis Corp itu 115, dan Mendota Company 124.000. Nah, jadi total portofolionya untuk cost itu 261.000 dapat dari penjumlahan ketiga perusahaan ini. Lalu untuk fair value 32.000 untuk Frank, lalu untuk Ellis Corp 95.000 dan Mendota Company 96.000. Jadi total fair value ketiga perusahaan tersebut adalah 223.000. Sedangkan untuk unrealized gain
loss-nya itu Frank 10.000 dikurangi dengan Ellis Corp 20.000 dan Mendota sebesar 28.000. Jadi untuk total unrealized gain-nya itu 38.000 minus 38.000. Selanjutnya ada statement of financial position. Sini investment equity investmentnya at cost itu sebesar 261.000 dikurangi dengan securities fair value adjustment yang sudah di-adjust itu sebesar 38.000. Jadi equity investment at fair value itu sebesar 223.000. Lalu untuk income statement-nya itu other income and expense unrealized holding loss sebesar 38.000. Untuk yang B, equity investment portfolio investmentnya sini ada Ellis Corporation dan Mendata Company. Itu cost-nya 115.000, fair value-nya 140, dan unrealized gain-nya itu sebesar 25.000. Sedangkan untuk Mendata Company, cost-nya itu 174, fair value-nya itu 138.000, dan unrealized gain-nya itu minus 36.000. Jadi total untuk portofolio cost-nya itu Tok, sorry 289.000 Tok. didapat dari Tok, tinggal 4 menit lagi anjir. ya ya eh, didapat didapat dari 115 tambah 174.000. Lalu untuk fair value 140 ditambah 138.000. Jadi hasilnya 278.000. Sedangkan untuk unrealized gain-nya itu 25.000 dikurangi 36.000. Jadinya itu minus 11.000. Eh, Selanjutnya ada previous securities fair value adjustment balance di kredit sebesar minus 38.000. Lalu untuk securities fair value adjustment di debit itu sebesar 27.000. Selanjutnya statement of financial position Desember pada 31 Desember 2011 itu equity investmentnya pada cost sebesar 289.000 dikurangi 11.000 yaitu hasilnya 278.000 pada equity investment at fair value. Lalu income statementnya other income and expense unrealized holding loss sebesar 27.000. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.